Eko dan juga Akh Agung. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita mulai. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga kita dapat mengikuti kajian online ini baik via Zoom ataupun via Clubhouse. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu ikhlaskan diri kita dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah apa itu kesyirikan, betul ya? Apa itu kesyirikan? Dan ternyata syirik ini adalah dosa besar yang paling besar. Yang ketika seseorang mati membawa dosa kesyirikan ini, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah ampuni dosa tersebut. Manusia mati, meninggal, membawa dosa kesyirikan, belum sempat bertobat dari dosa kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah ampuni dosa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan apakah kesyirikan ini ada pada umat ini? Maka jelas jawabannya ada. Bahkan banyak, luar biasa. Dari belahan timur dan juga barat, sangat luar biasa. Bahkan negeri kita saja sangat luar biasa. Banyaknya kesyirikan yang terjadi di tanah air kita ini, subhanallah, apalagi di dunia. Karena banyak orang menyangka kesyirikan itu hanya ketika seseorang menyembah kubur atau menyembah pohon, gitu ya. Menyembah batu, menyembah Nabi Isa, betul itu kesyirikan. Tapi ternyata bukan hanya itu. Bukan hanya apa? Bukan hanya itu. Ternyata cakupannya lebih apa? Lebih luas, subhanallah. Nah, sudah kita bahas 3 tentang hak-hak kekhususan Allah Azza wa Jalla, betul yang ada 3. Dan seterusnya. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas khusus tentang masalah doa nih. Tentang masalah apa? Doa, istighatsah, dan seterusnya. Makanya pertanyaan Syekh berlanjut itu tentang masalah apa? Istighatsah dulu nih, istighatsah, berdoa, kemudian beristighatsah pada mayit, kemudian apa? Apakah mayit itu bisa mendengar atau tidak dan lain sebagainya. Ini disebutkan oleh Syekh tentang masalah tersebut. Jadi di bab yang masih di bab yang kedua dulu nih. Betul, bab berapa nih? Masih tentang syirik besar intinya. Masih tentang syirik besar. Nanti kemudian kita akan masuk tentang berbagai macam syirik besar, di antara tentang masalah apa? Nastaghith, itu istighatsah kepada orang yang mati ataupun yang gaib, yang tidak hadir. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan Syekh selanjutnya, perhatikan. Ma hukmu du'aul amwat awil ghaibin? Apa hukum berdoa kepada orang yang sudah meninggal, amwat, kepada mayit? Kita berdoa nih meminta kepada siapa? Mayit yang sudah mati, awil ghaibin, atau yang gaib.
Yang gaib itu apa yang nggak hadir kan itu. Yang gaib kalau orang ini biasa bilang apa makhluk gaib. Gaib itu aslinya nggak yang tidak hadir. Du'aul amwat awil ghaibi minasyirkil akbar. Maka Syekh menjawab, berdoa kepada orang yang mati atau orang yang tidak hadir, maka itu termasuk apa? Asyirkul akbar. Syirik yang besar, bayangkan. Syirik yang apa? Besar. Di antara dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-106. Surat Yunus surat 10 ayat 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi madarat kepadamu, kata Allah. Jika engkau tetap melakukannya, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Makna zalim dalam ayat ini adalah musyrik, kata para ulama. Maka engkau termasuk orang-orang yang apa? Musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla, maka ia akan masuk ke dalam api apa? Api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Nah, ini lanjutannya jawabannya nih. Ketika beliau mengatakan halid du'ai ibadah. Halid du'a ibadah, apakah doa itu termasuk ibadah? Nah, kalau ada yang tanya, loh kenapa? Minta kepada mayit, minta kepada yang gaib. Kenapa itu termasuk kesyirikan besar? Ini diantara sebabnya. Apa itu? Yang namanya doa itu adalah ibadah. Naam, doa ibadah. Iya betul, doa itu termasuk ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Ya, dalam ayat ini ada 3 hal, ikhwan. Dalam ayat ini ada 3 hal. Ada perintah Allah, ada janji Allah, ada ancaman Allah. Mana perintah Allah nih? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Itu perintah Allah tuh. Dan Rabb kalian berfirman kepada kalian, ud'uni, memintalah kepadaku. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Ini perintah Allah. Orang yang jalankan perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dapatkan janji Allah Azza wa Jalla. Apa janji Allah? Astajib lakum. Aku akan kabulkan doa kalian. Aku akan apa? Kabulkan doa kalian. Lihat. Orang yang jalankan perintah Allah, dia akan dapatkan apa? Janji Allah. Tapi orang yang tidak jalankan perintah Allah, dia akan dapatkan ancaman Allah. Apa ancaman Allah tersebut? Innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Di antara dalam ayat ini apa? Doa, betul ya? Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, nggak mau meminta kepadaku, nggak mau beribadah kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalil menunjukkan tentang apa? Doa itu perkara ibadah, nggak sembarangan. Ditambah tegas lagi ketika Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang hasan sahih riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, bayangkan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Dan yang namanya ibadah, ketika kita palingkan kepada selain Allah, maka itu yang namanya apa? Kesyirikan. Itu namanya kesyirikan. Karena itu tadi pertanyaan pertama tadi. Ketika seorang hamba minta kepada mayit yang sudah mati nih. Mayit siapapun itu, hatta mayitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta mayit-mayitnya orang saleh. Hatta mayitnya para sahabat, para ulama salaf terdahulu misal nih. Mayitnya para yang dianggap wali, yang dianggap orang saleh, ustadz, kiai, sunan, siapapun itu. Haram seseorang meminta kepada mayit. Seseorang berdoa kepada mayit, nggak boleh, haram hukumnya. Perhatikan baik-baik. Dengan berbagai macam alasan. Karena mereka banyak biasa alasannya gitu tuh. Kita ini banyak dosa. Siapa kita? Masa aku tiba-tiba minta kepada Allah Azza wa Jalla yang sangat penuh dengan rahmat, penuh dengan apa? Kesuciannya dan lain sebagainya. Kita lewat dulu nih kepada orang-orang pilihan Allah nih. Siapa orang-orang pilihan Allah? Ini nih, para
orang-orang soleh nih, para wali-wali ini yang sudah meninggal nih. Nggak boleh, dari mana dia bisa dapatkan analogi yang kacau seperti itu, subhanallah. Allah mengatakan tegas dalam ayat ini, betul ya? Surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Apakah Allah sebutkan di sini nih? Berdoalah kepadaku kalau kalian sudah suci, sudah bersih dari dosa, gitu? Enggak. Betul ya? Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabah doa kalian. Lebih tegas lagi Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat apa? Kemarin sudah kita bahas tuh. Dalam surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka sungguh aku dekat. Langsung Allah yang jawab. Sungguh aku dekat. Bukan Nabi yang jawab loh. Bukan Allah perintahkan Nabi, katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Enggak, langsung Allah yang jawab. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Jawab, mengabulkan orang-orang yang memohon kepada diriku, meminta kepada diriku, berdoa kepada aku, kata Allah. Ya, perhatikan, yang namanya doa berarti termasuk apa? Ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak bisa kita palingkan kepada selain Allah. Ketika kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka kita terjatuh dalam perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Bahkan syirkun fid du'a. Syirik dalam doa ini, syirik yang paling kelewatan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang nggak bisa berdoa kecuali orang itu sudah mati atau koma. Betul ya? Orang yang tidak bisa bergerak dari ujung kepala sampai ujung kaki nih bisa melakukan ibadah ini, doa. Betul ya? Gak bisa bergerak nih dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena ada yang seperti itu, sakit ya. Saya pernah melihat orang seperti itu, ya Allah, na'udzubillah. Walaupun dia seperti itu tuh, dia nggak bisa salat diri, kan gitu ya. Dia nggak bisa kemudian umrah dengan benar, misal. Tapi doa, siapa yang nggak bisa? Orang yang sudah mati, sama orang koma, itu yang nggak bisa doa kepada Allah. Karena itu ketika sangat mudahnya seseorang dalam ibadah kepada Allah masalah doa ini, tapi ternyata dia palingkan ibadah yang mudah ini kepada selain Allah, maka Allah murka luar biasa kepada orang itu, betul ya? Seharusnya ibadah yang sangat gampang, sangat mudah, siapapun bisa minta kepada Allah, doa kepada Allah, Allah ijabah, dan Allah katakan itu, Rasulullah SAW katakan itu, malah dia palingkan doa kepada selain Allah. Allah murka luar biasa kepada orang-orang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda apa? Nah, hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan juga lainnya, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, dia tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Hadis ini kata para ulama kandungan maknanya dua. Yang pertama, orang yang tidak meminta kepada Allah berarti dia meminta kepada selain Allah. Berarti dia meminta kepada selain Allah. Dan ini syirik yang jelas. Maka Allah Azza wa Jalla akan murka kepadanya. Dan yang kedua, orang yang minta kepada Allah tapi malas, jarang minta kepada Allah. Seakan-akan menunjukkan dia nggak butuh Allah dalam hidupnya. A'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla pun akan marah, murka kepada orang tersebut. Nah, jadikanlah diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang seperti para ulama salaf. Yang dikatakan oleh para ulama salaf, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla kulla syai', dalam segala sesuatu. Walaupun itu masalah garam dan gula di dalam dapurmu. Allahu Akbar. Garam dan gula dalam dapurmu, minta kepada Allah, kata ulama salaf. Apalagi permasalahan-permasalahan yang besar, luar biasa. Kaum muslimin zaman sekarang, masalah-masalah besar bukan minta kepada Allah, mintanya ke dukun, mintanya ke orang pintar. Kalau orang biasa kan orang pintar, betul ya? Dukun, paranormal, ahli spiritual, penasihat keagamaan, paranormal, dengan namanya deh, intinya dukun sudah. Gitu. Mana Allahnya nih? Bahkan lebih parah, bahkan apa? Terkadang kita nih, yang sudah alhamdulillah berikan keislaman, Allah sudah berikan nikmat sunnah kepada kita. Terkadang ketika Allah Azza wa Jalla berikan cobaan, ujian, musibah, terkadang nih masuk ke dalam pikiran hati kita, oh fulan bisa bantu saya nih. Mana Allah nih? Betul. Allah kasih ujian nih, jedar, musibah, cobaan. Itu kan hitungannya detik tuh, ya. Terbetik pertama kali dalam pikiran hati kita siapa? Allah. Atau ini fulan bisa bantu kita nih. Lihat, perhatikan bagaimana luar biasanya tauhid. Bagaimana pentingnya luar biasanya akidah, ya kawan, akidah yang benar.
ketergantungan seorang hamba kepada Rabbul Alamin itu menjadi kunci keberhasilan hidup seorang hamba, ya ikhwan. Semakin hamba tersebut bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dalam hidupnya, dalam segala hal, Allah Azza wa Jalla akan semakin berikan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, keselamatan kepada dirinya dunia akhirat. Semakin hamba itu tidak bergantung kepada Allah, malah bergantung kepada selain Allah, wukilka ilaih, kata Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada orang itu. Dilepaskan sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi doa termasuk perkara apa? Ibadah yang kita tidak boleh palingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian pertanyaan beliau, hal yasma'ul amwatud du'a? Apakah orang yang sudah meninggal, mayit itu, dapat mendengar doa apa enggak nih? Maka beliau mengatakan la yasma'un. Mereka jelas tidak dapat mendengar. Mana ayat dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Naml ayat 80. Surah An-Naml surah 27 ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta. Ini Allah yang katakan, bayangkan. Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati itu bisa mendengar. Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati itu bisa apa? Mendengar. Ayat yang lain dalam surah Fatir ayat 22. Dalam surah Fatir surah 35 ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan engkau tidak sanggup, tidak akan bisa menjadikan di mayit di dalam kuburnya dapat mendengar. Ini Allah Azza wa Jalla mengatakan. Kalau kemudian ada yang mengatakan para ulama kan khilaf Ustaz tentang apakah mayit dalam kubur itu bisa mendengar atau tidak. Betul, sahih. Sahih, para ulama khilaf. Kenapa? Nah, ada hadis-hadis yang berbicara tentang kekhususan. Perhatikan nih, khusus. Pada kondisi-kondisi tertentu, pada halah-halah tertentu, ternyata mayit ini bisa mendengar. Contoh ketika apa? Mayit mendengar suara terompah orang yang meninggalkan kuburannya, betul ya? Kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan kepada orang-orang musyrikin yang mati perang Badar tuh, apakah kalian telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Itu berupa azab maksudnya. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dia bisa mendengar? Mereka bisa mendengar, mereka mati, mereka mayit. Sesungguhnya mereka lebih mendengar, wahai Umar. Bayangkan, subhanallah. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu saja, perhatikan nih. Nggak bisa dianalogikan dengan yang lain. Kenapa? Karena ini umurun ghaibiyah. Ini perkara gaib yang tidak boleh seseorang berbicara kecuali ada dalil. Sekali lagi saya ulang nih, kawan. Ulama betul khilaf tentang masalah apakah mayit ini bisa mendengar dalam kubur atau tidak. Sahih, ulama berkhilaf tentang masalah ini. Tapi nggak ada sama sekali khilaf tentang masalah akidah. Apakah mayit ini bisa mendengar doa, mengijabahkan doa kita? Nggak ada khilaf. Tidak ada, tidak mungkin bisa. Bedakan dua hal ini ya. Bedakan dua hal ini, perhatikan nih. Banyak orang menjadikan dalil yang pertama nih. Tapi maksudnya dalil macam-macam. Baik. Kondisi-kondisi tertentu, betul beberapa ulama mengatakan bisa mayit itu mendengar. Tapi kondisi-kondisi tertentu. Sebagian ulama mengatakan enggak, itu kekhususan Nabi SAW. Bukan kita nggak bisa kan gitu. Ala kulihal dari khilaf ulama tentang masalah itu, mau yang mengatakan bisa mendengar pada kondisi-kondisi tertentu atau yang tidak bisa mendengar sama sekali, mereka semua sepakat. Ketika mayit itu dimintai oleh seseorang untuk minta doa dikabulkan, mayit itu tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa menjawab, nggak akan bisa mengabulkan doa. Sepakat kalau nggak ada cerita khilaf di sini, ya kawan. Nah, perhatikan baik-baik nih. Ini dua ranah yang berbeda tentang masalah tersebut. Satu masalah akidah, satu masalah fikih kan gitu. Dan ini masalah umurun ghaibiyah, perkara gaib yang tidak boleh seseorang berbicara kecuali dengan apa? Dengan dalil. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Saya katakan tadi, ikhwan, syirkun fid du'a. Syirik dalam doa ini sangat parah, luar biasa. Makanya jangan pernah kita kemudian menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, ikhwan. Apalagi syirik dalam masalah apa? Doa ini. Allah Azza wa Jalla murka dengan kemurkaan yang luar biasa, subhanallah. Ditambah lagi yang namanya doa. Nah, saya mau tanya. Saya sebenarnya ada hadiah di rumah, Masya Allah. Al-Quran. Tapi coba saya mau tanya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya yang kirim aja. Kalau emang ada bisa jawab. Perhatikan hadis ini. Rasul mengatakan di Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Perhatikan dulu pertanyaannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan doa adalah ibadah, betul ya? Pernah nggak antum temukan dalam hadis
As-shalah hiyal ibadah. Salat adalah ibadah. As-shaum huwal ibadah. Puasa adalah ibadah. Al-hajj huwal ibadah. Haji adalah ibadah. Az-zakah hiyal ibadah. Zakat adalah ibadah. Pernah nggak temukan? Dalam hadis yang sahih, pernah nggak temukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan satu jenis ibadah, kemudian mengatakan ini adalah ibadah, ini adalah ibadah. Contohnya tadi ya, sholat adalah ibadah, zakat adalah ibadah, haji adalah ibadah. Nggak ada insya Allah. Betul? Yang kita temukan cuma ini nih, ad-du'a huwal ibadah. Betul ya? Sahih. Doa adalah ibadah. Apa hikmahnya? Disebutkan para ulama tentang masalah ini nih. Cuma satu ini doang nih. Seakan-akan kok yang namanya ibadah cuma doa doang. Begitu. Seakan-akan kalau kita melihat hadis ini, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Emang yang namanya ibadah doa doang kan? Enggak, luas cakupannya, betul ya? Apa hikmahnya? Allah yang di Zoom atau yang di Clubhouse? Saya jawab silakan. Yang di Zoom? Di yang di Zoom nggak ada yang resen, sepertinya di Clubhouse ada ini. ada banyak. Ana pilihkan. Allah silakan. Jadi kalau Ana lihat Muhammad Ikhwan kalau dari urutannya, Ana naikin ke atas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Ustaz apa nih baru join, cuman insyaallah perkara doa itu kenapa Rasulullah menyebutkan doa adalah ibadah karena potensi kesyirikan orang melakukan doa-doa kepada selain Allah itu amat sangat besar. Sedangkan kalau kita ibadah haji, zakat dan sholat itu jelas kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi Anda baru dengar jawaban ini. Mungkin benar Allah, tapi Anda baru dengar insya Allah. Barakallahu fikum. Coba yang lain, subhanallah. Silakan, Ufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena coba jawab Ustaz. Silakan. Yang hanya bisa mengabulkan doa itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikhususkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain. Agak kurang tepat ya. Barakallahu fiik, insyaallah. Yang lain. Yang lain. Lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, sholat, haji, dan sebagainya tidak disebut ibadah karena sudah otomatis. Kalau doa nggak otomatis, Pak. Artinya itu semuanya termasuk doa. Jadi sholat itu semuanya sebenarnya doa. Sehingga tidak disebut, tidak perlu disebut itu suatu ibadah. Barakallahu fikum insyaallah. Nah. Nah, barakallahu fikum. Jazakallah khair, tapi kelihatan agak kurang tepat, Pak. Mungkin Anda coba naikin lagi, Ustaz. Gimana? Ini ada Kak Erlan, Ustaz. Naikin Kak Erlan nih. Kira-kira gimana, Ustaz? Wah, curang dong layaran, Masya Allah. Curang. Masa masyaihnya kita naikin. Tadi silakan dulu. Sambil Kak Erlan Anda naikin untuk menyapa. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallah. Ya, ini ya, yang ada hadis doa adalah ibadah. Jadi
doa itu kan itu kan inti dari ibadah, itu yang pertama kan. Terus semua tingkatan ibadah itu adalah berdoa. Misalnya kan kita sholat aja berdoa, kita sholat aja berdoa dari hampir sampai salam itu kan semuanya berdoa. Itu yang berikutnya adalah berdoa itu merupakan ibadah adalah kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberikan kita petunjuk, Allah yang memberikan kita pertolongan. Masya Allah, barakallahu fikum. Lengkap Masya Allah, bertiga poin Masya Allah. Tapi belum yang Anda mau ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Syekh Erlan, ini bukan Kak Erlan yang manggil. Syekh Erlan, benar. Anda biar kelihatan muda, Ustaz. Oh, ini curang namanya Kak Erlan. Masya Allah, Masya Allah. Aneh dapat istifadah ini ya terus, Masya Allah. Allah ibarik fikum, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sebagaimana ini saja hadis Nabi Al-Hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah, padahal masih banyak bagian-bagian penting haji yang lain. Menyiratkan kalau itu adalah bagian penting dari ibadah haji. Sebagaimana pula hadis doa buat ibadah. Doa adalah ibadah karena doa adalah inti dan bagian penting dari ibadah, dan hakikat dari semua ibadah yang intinya adalah doa kepada Allah. Doa supaya dapat rahmat dan dijauhkan dari azab. Menambahkan dosa dari akhirakan dan ya. Masya Allah, Masya Allah. Allah ibarik fiik, Masya Allah. Allah ibarik fiik, Masya Allah, Syekh. Masya Allah, Masya Allah, ibarik fiik. Ini berarti yang jawab nanti Insya Allah. Coba antum screenshot nih. Anak kirimin semua, Insya Allah hadiahnya. Oh gitu Ustaz. Masya Allah. Karena memang banyak para ulama menyebutkan tentang masalah ini, di antara tadi masalah inti ibadah dan lain sebagainya. Tapi Allah a'lam bishawab, Anda pernah dapatkan jawaban dari salah satu guru Anda di Madinah, yang antara Syekh Ad-Da'jan. Beliau mengatakan, ketika seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kata beliau, aktsarul ubudiyah tujad fid du'a. Sebanyak-banyaknya ubudiyah, sebesar-besarnya ubudiyah itu penghambaan seorang hamba kepada Allah. Itu adanya biasanya ketika seseorang berdoa. Loh, kenapa? Izharu faqrin wa hajatin wa tadhallulin. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia pasti akan menampakkan kefakirannya, kebutuhannya, kehinaan dirinya. Betul ya? Kalau kita berdoa kepada Allah, apalagi kita berharap doa kita dikabulkan. Betul ya? Maka kita mintanya gimana coba tuh? Benar-benar apa, khusyuk, bahkan sampai nangis ketika sujud, bangun malam dan lain sebagainya. Izharu faqrin wa hajatin wa tadhallulin. Benar-benar kehinaan seorang hamba itu nampak di situ. Kefakiran seorang hamba itu kelihatan di situ. Kehinaan, kebutuhan seorang hamba itu nampak pada ketika seseorang berdoa kepada Allah. Kepada zat yang maha, yang maha kaya, maha rahman, maha rahim, dan lain sebagainya. Makanya ketika seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, biasanya akan tampak sebesar-besarnya ubudiyah itu ada ketika seseorang berdoa. Nah, ini antara jawaban yang disebutkan oleh Syekh Ad-Da'jan hafizahullah ta'ala ketika di Madinah. Kita membahas masalah kitab tauhid, masalah ini. Tapi memang para ulama menyebutkan banyak di antara tadi yang disebutkan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Kak Erlan, masyaallah, bahwa sama seperti tadi, al-hajju arafah kan gitu. Haji itu arafah, sahih. Sama seperti apa? Ad-du'a huwal ibadah. Inti dari ibadah itu doa kan gitu.
sama seperti disebutkan oleh akhrakan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena itu pada hakikatnya jawaban apa yang disebutkan oleh penanya, oleh yang menjawab, insya Allah taala di sekitar situ memang jawabannya, insya Allah di sekitar situ. Tapi yang ana dapatkan, yang ana mau dari jawaban yang disebutkan Syekh Da'jan ini saya nggak dapatkan di subhanallah. Aktsarul ubudiyah tujad fid du'a. Sebesar-besarnya ubudiyah, penghambaan seorang hamba itu terlihat biasanya ketika seseorang berdoa kepada Allah. Hamba tersebut pasti akan menampakkan kebutuhannya, hajatnya, kehinaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla Al-Qadir, Al-Ghani. Pada Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Mulia. Maka di situ sangat luar biasa ibadah, dan itulah hakikat ibadah. Dzullun tam wa hubbun tam. Menghinakan diri kita secara sempurna, mencintai secara sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Berarti berapa orang tadi itu, ikhwan? Udah antum screenshot? Nanti insya Allah ana ada Al-Quran masya Allah di rumah, satu dus. Saya Ustaz, ana juga dari panitia insya Allah ada di Clubhouse ada 5, insya Allah di Zoom tadi ada 1 yang reaction tapi belum sempat nanti. Barakallahu fikum masya Allah. Fik barakallah. Ana izin turunkan untuk beberapa teman-teman untuk ke Airline. Ana izin taruh di atas dulu ke Airline-nya. Kemudian terakhir yang kita bahas itu tentang masalah istighatsah. Nah, ini tentang masalah anwa'u asyirkil akbar, macam-macam syirik besar. Macam-macam syirik apa? Syirik besar. Yang pertama, beliau menyebutkan tentang al-istighatsah. Beliau bertanya, Syekh Muallif bertanya, hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin? Apakah kita boleh beristighatsah? Nanti kita jelaskan apa itu istighatsah. Bil amwati awil ghaibin, kepada orang yang sudah mati, mayit, atau kepada yang ghaib, kepada yang ghaib, yang tidak hadir dan sebagainya. Maka beliau menjawab jelas, la nastaghitsu bihim. Jelas jawabannya kita tidak boleh beristighatsah kepada mereka. Kita tidak boleh beristighatsah kepada amwat, para mayit, dan kita tidak boleh juga beristighatsah kepada para ghaib, makhluk-makhluk gaib misalnya, atau yang tidak dijelaskan kita kan gitu. Di antara dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-20 dan 21. Surah An-Nahl ayat 20 dan 21. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya' wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, dan sesembahan-sesembahan mereka yang mereka seru selain Allah Azza wa Jalla, mereka itu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Jelas. Sesembahan itu yang manusia sembah semuanya selain Allah Azza wa Jalla, mereka tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Dan mereka itulah yang diciptakan. Bahkan mereka itulah yang apa? Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka itu mati dan tidak hidup. Dan mereka tidak mengetahui kapankah para penyembah mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-9. "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Allahu akbar. Ingatlah ketika engkau ya Muhammad beristighatsah kepada Rabbmu, lalu Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan kalian. Ini ketika perang Badar nih, kawan. Ketika malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa. Salat kemudian doa kepada Allah Azza wa Jalla, ditemani oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW mengangkat tangannya luar biasa berdoa, ya Allah, ya Rabb, in tuhlak hadhihi al-isabah lan tu'bad fil ardi abdal yawm. Kalau engkau hancurkan pasukan ini, ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Terus Rasulullah SAW meminta berdoa. Ini istighatsah. Ini istighatsah nih. Kenapa? Karena yang namanya istighatsah itu talabul ghauth. Definisinya istighatsah itu talabul ghauth, seperti disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang namanya istighatsah adalah talabul ghauth, meminta pertolongan pada saat sulit, pada saat terdesak. Meminta apa? Pertolongan pada saat terdesak. Jadi istighatsah ini termasuk apa?
termasuk doa. Nah, makanya masih nyambung masalah doa nih. Istighatsah ini termasuk doa, tapi doanya lebih khusus sifatnya kalau istighatsah. Doanya lebih apa? Doanya lebih khusus. Kalau doa-doa yang lain seperti isti'anah, isti'adzah, isti'anah kan meminta pertolongan kepada Allah, isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah, kan gitu. Itu doa juga, meminta apa? Meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah, itu doa. Tapi kalau istighatsah ini lebih khusus, meminta pertolongan untuk apa? Dihilangkan kesulitan atau dihilangkan bencana pada saat sangat terdesak. Pada saatnya apa? Terdesak. Kenapa? Nabi SAW pada saat itu ketika perang Badar hanya 315. Riwayat mengatakan 317. Riwayat mengatakan 319. Ala kulli hal enggak sampai 320. Pasukan kaum Quraisy, musyrikin Quraisy berapa? 1000 orang. Bayangkan, subhanallah, 3 kali lipat kurang lebih. Dan pada saat itu Nabi SAW keluar, bisa dikatakan ketika perang Badar bukan keluar khusus untuk berperang, enggak. Berbeda dengan musyrikin Quraisy. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah, beristighatsah kepada Allah. Nah, meminta pada saat apa? Dihilangkan kesulitan, pada saat terdesak, meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan istighatsah ini jelas termasuk tadi apa? Termasuk ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalilnya banyak luar biasa. Kalau kita baca kitab tauhid akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullahu taala, luar biasa banyak dalil. Di antara tadi kita sebutkan dalam surat apa? Al-Anfal, dalam surah An-Nahl. Kemudian disebutkan juga oleh beliau dalam surah Al-Ankabut ayat 17 dan lain sebagainya. Dalil sangat luar biasa banyak. Dalam surat Yunus tadi juga disebutkan 106, 107. Juga dalam surah An-Naml ayat 62 dan lain sebagainya. Sangat luar biasa banyaknya. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan nih istighatsah itu termasuk kesyirikan? Nah, kapan istighatsah tersebut termasuk apa? Kesyirikan. Kita tahu bersama yang namanya istighatsah tadi apa? Meminta pertolongan agar terhindar dari kesulitan, meminta pertolongan, berdoa kepada Allah pada saat terdesak, kritis, kan gitu. Ternyata ada orang-orang yang melakukan istighatsah dan ternyata istighatsahnya tersebut syirik. Termasuk apa? Syirik, bahkan syirkun akbar. Bahkan termasuk syirkun akbar, syirik yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Saleh Al-Syekh, Mufti Saudi sekarang insyaallah, hafizahullah taala, Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan, beliau mengatakan sebagian ulama memberikan ketentuan tentang kapan sih istighatsah itu termasuk syirik akbar. Paling tidak ada 2 nih pengertiannya. Yang pertama kata beliau, yang pertama, ketika istighatsah ditujukan kepada makhluk. Ini pengertian pertama tentang istighatsah yang syirik besar, kata Syekh. Ketika istighatsah ditujukan kepada makhluk yang mereka sebenarnya tidak mampu memenuhinya. Nah, ini yang pertama. Definisi yang pertama, istighatsah yang syirik, itu syirik besar. Ketika istighatsah itu ditujukan kepada siapa? Makhluk, yang makhluk ini sebenarnya nggak mampu untuk bisa memenuhinya. Ini definisi yang pertama. Ada definisi yang kedua yang lebih dakik, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Lebih dakik itu apa bahasa Indonesianya? Banyak kan bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak ketemu. Dakik itu lebih teliti, lebih jelas lagi gitu. Beliau mengatakan yang kedua, pengertian yang kedua, dan beliau mengambil pendapat yang kedua nih, Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan. Pendapat yang kedua, istighatsah yang syirik, yang termasuk syirik akbar adalah meminta pertolongan, dihilangkan bencana pada makhluk, meminta pertolongan, dihilangkan bencana, musibah, atau kesulitan, apapun itulah kepada makhluk, pada perkara yang tidak dimampui selain Allah. Pada perkara yang tidak dimampui selain apa? Allah. Jadi pada perkara-perkara
Yang perkara ini nggak ada yang bisa kecuali Allah. Paham nggak perbedaannya, ikhwan? Paham perbedaannya nggak, ikhwan? Yang kedua ini kata Syekh, yang kedua ini lebih dakik nih pengertiannya nih. Yang kedua ini lebih tajam, lebih teliti, subhanallah. Contoh yang pertama nih, kata beliau nih. Seseorang yang minta tolong kepada orang lain. Ketika misal dirinya itu dalam keadaan tenggelam, ini secara umum ya, bukan doa dulu nih, secara umum. Orang ini dalam keadaan tenggelam. Dia minta pertolongan kepada orang lain. Yang orang itu nggak bisa berenang. Paham ya? Yang orang itu tidak bisa apa? Berenang. Berarti kan makhluk itu nggak bisa memenuhi, sahih. Makhluk tersebut berarti tidak bisa memenuhi dari permintaan orang tersebut. Apakah ini termasuk syirik besar? Ya, jelas enggak. Kenapa? Karena orangnya nggak bisa berenang, kan gitu. Berbeda dengan yang kedua tadi. Berbeda dengan yang kedua, meminta pertolongan untuk dihilangkan bencana, dihilangkan musibah, cobaan dan sebagainya. Dia minta pertolongan itu kepada makhluk, tapi dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah yang bisa mampu. Contohnya apa? Tadi doa. Berdoa kepada mayit, berdoa kepada yang gaib, na'udzubillah min dzalik, dalam keadaan terdesak. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Harusnya ikhwan, dalam keadaan terdesak, orang-orang kembali kepada Allah, betul ya? Kaum musyrikin Allah sebutkan, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin, sahih? Ya, Allah sebutkan orang-orang musyrikin ketika mereka dalam keadaan terdesak luar biasa, mereka doa mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah ketika mereka diombang-ambingkan dengan apa? Ombak yang besar di atas kapal. Mereka mengikhlaskan doa mereka langsung kepada Allah. Fa idza najahum fil barri idza hum yusyrikun, kan gitu. Atau kama qala Allah Ta'ala. Tapi apabila ketika mereka diselamatkan di daratan, sudah selamat nih, habis doa ikhlas kepada Allah, benar-benar hanya ikhlaskan doa kepada Allah. Ketika Allah selamatkan ke daratan, fa idza hum yusyrikun. Maka kemudian mereka berbuat apa? Kesyirikan kembali. So Allah sebutkan surah Al-Ankabut itu kan. Harusnya orang ini bayangkan orang-orang musyrikin ketika dalam keadaan terdesak, fitrah mereka keluar. Minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan doa pada saat ini. Dan istighatsah kan gitu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Qaidul Arba kan menyebutkan kan, al-musyrikin zamanina aghlazhu syirkan. Musyrikin zaman kita ini lebih parah kesyirikannya daripada yang zaman dulu. Kalau zaman dulu mereka berbuat kesyirikan hanya dalam keadaan rakha, dalam keadaan senang, dalam keadaan dapat nikmat dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka dalam keadaan syiddah, dalam keadaan sulit, mereka langsung mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tapi kalau musyrikin zaman sekarang, mau rakha, mau syiddah, berbuat kesyirikan tetap. Mau dapat nikmat, mau dapat ujian, cobaan, berbuat kesyirikan tetap kepada Allah. Contohnya ini. Istighatsah kepada mayyit. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Nah ini. Dan ada penjabaran tersendiri tentang masalah secara khusus tentang masalah istighatsah ini. Kenapa kok bisa disebut syirik besar kan gitu? Yang pertama tadi ya, dia jelas yang tadi saya jelaskan, dia meminta kepada makhluk pada perkara yang tidak dimampui. Perkara tersebut kecuali hanya Allah yang mampu. Tadi mengabulkan doa, memberikan rizki, kan gitu. Itu af'alil khaliq, perbuatan sang khaliq, perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika manusia memalingkan itu kepada selain Allah, dia terjatuh dalam kesyirikan, bahkan kesyirikan besar. Alhamdulillah min dzalik, sallallahu alaihi. Ditambah lagi, apalagi kita tahu bersama ketika di negeri kita ini tradisi istighatsah ditambah dengan tumbal, sahih? Ada ya? Ditambah dengan tumbal, subhanallah. Kaki Gunung Merapi dan lain sebagainya dipimpin oleh salah satu mbah dukun ya, subhanallah. Agar kemudian mendatangkan keselamatan supaya kemudian dijauhkan dari musibah dan sebagainya. Sudah istighatsahnya bukan kepada Allah, ditambah lagi dengan tumbal. Nauzubillah min dzalik. Menyembelih kepada selain Allah. Nanti kita bahas khusus masalah di sini. Kitabnya juga ada nih. Menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla itu juga termasuk kesyirikan. Na'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Mana kata-kata kita yang mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Mana kata-kata kita tuh? Sesungguhnya salatku, ibadahku, itu sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam.
Mana ini? Mana ayat yang sering kita baca dalam surah kita? Fasholli rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah, menyembelihlah. Itu karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jembatan ambruk, kasih tumbal, betul ya? Kepala kerbau, kepala ini dan sebagainya, ada ini tersendiri. Wah, ini luar biasa. Luar biasa kesyirikan, luar biasa. A'udzubillahi min dzalik. Tapi syahid dari bahasan kita adalah apa? Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, bahkan setiap manusia, bahkan subhanallah, untuk beristighatsah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika talabul ghauth, dia meminta pertolongan dalam keadaan syiddah, dalam keadaan terdesak, sulit agar dihilangkan bencana, dihilangkan ujian, cobaan, maka dia harus tujukan itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Azza wa Jalla, apalagi pada perkara-perkara yang saya katakan tadi tidak dimampui oleh makhluk, kecuali perkara tersebut hanya dimampui oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Insyaallah taala kedepannya kita akan bahas tentang isti'anah, kemudian masalah nazar, kemudian dzabh juga, macam-macam dari masalah apa? Macam-macam dalam masalah syirik besar. Ada juga tentang apa? Natuf bil kubur litaqarrub biha, tentang bertawaf di kubur untuk mendekatkan diri kepada apa mayat tersebut, yang dianggap mayat tersebut orang yang saleh dan lain sebagainya. Bahkan di negara kita ini, ikhwan, ada satu tiang masjid yang ditawafkan. Negara kita nih ada satu tiang masjid yang ditawafkan oleh manusia, tiang masjid itu. Negara kita ada. Antum bisa baca dalam kitab Ustadz kita, Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Abdullah Zain, dalam tesis beliau S2 beliau itu, Masya Allah. Beliau menyebutkan luar biasa kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada negara-negara, pada negeri kita ini dari Aceh sampai Papua. Di antaranya itu. Ada satu tiang masjid, kalau anak salah baca, yang ditawafkan oleh manusia. Ditawafkan. Tapi kita tahu bersama tidak ada yang boleh ditawafkan kecuali apa? Ka'bah al-Musyarrafah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Jazakumullah khairan atas ilmunya dan dari Ustadz. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Mohon perhatiannya buat teman-teman, khususnya akhwat, mohon untuk tidak melembutkan suaranya kalau bertanya langsung kepada Ustadz. Jangan lupa juga untuk memberikan salam dan mendoakan guru kita, serta mendoakan juga kepada Syekh pengarang kitab yang sedang kita bahas ini, sehingga ilmunya menjadi berkah untuk kita semua. Ana angkat penanya langsung dulu. Kalau Ana lihat di sini ada dua yang akan Ana angkat, Pak Saleh Haji dan Abi Yuwara. Silakan Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Nah. Ini yang berkaitan dengan jadi tadi Ustaz menyebutkan istighosah itu adalah intinya adalah meminta apa pertolongan selain kepada Allah gitu. Ya, kemudian kalau orang itu tidak meminta, jadi pada saat dia sakit keras gitu ya Ustadz ya, dia itu mengeluh kepada orang atas sakitnya tersebut. Apakah mengeluh itu kepada orang selain Allah itu termasuk istighosah juga Ustadz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengeluhnya kenapa? Karena sakit atau apa? Kesakitan atau apa? Merintih atau apa? Suaranya pecah-pecah Ustaz. Mau pecah-pecah? Dia mengeluhnya kenapa? Apakah hanya merintih, kesakitan, atau mengeluh di kemudian apa? Sakitnya itu, karena sakitnya sangat parah misalnya. Dia mengeluh pada manusia misalnya gitu. Dia menceritakan. Masuk istighosah juga. Nah, barakallahu fikum. Jawabannya tidak, Pak. Kenapa?
Karena tadi sebagaimana kita katakan, yang namanya istighatsah itu tadi talabul ghauth, dikatakan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa yang namanya istighatsah itu meminta pertolongan, meminta bantuan pada saat kondisi apa? Kondisi yang genting, kondisi yang sulit. Yang dimaksud di sini adalah meminta untuk dihilangkan kesulitannya, kan gitu. Minta untuk dihilangkan kesulitannya. Dan para ulama menyebutkan tadi, di antara Syekh Shalih Al-Syekh menyebutkan tentang definisi istighatsah yang syirik besar. Beliau menyebutkan dua, kan? Dua pengertian disebutkan oleh para ulama. Pengertian pertama, tadi saya katakan, ketika istighatsah itu ditujukan kepada makhluk, fima la yaqdir alaih. Yang makhluk itu nggak mampu untuk bisa memenuhinya. Makhluk itu tidak bisa mampu untuk apa? Memenuhinya. Nggak mungkin makhluk ini bisa memenuhinya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi Syekh Shalih Al-Syekh lebih menguatkan pendapat yang kedua, yang lebih dakik, itu lebih tajam lagi, yaitu apa? Istighatsah itu meminta pertolongan untuk dihilangkan bencana. Tadi saya katakan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah saja yang mampu untuk bisa menghilangkannya atau mengatasinya, kan gitu. Tapi ketika seseorang tadi dia sakit, kemudian dia mengeluh kepada manusia, kalau yang dimaksud di sini hanya rintihan, maka rintihan di sini pada hakikatnya manusiawi ya, walaupun rintihan ini pasti akan dicatat oleh malaikat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah merintih ketika sakitnya. Maka salah seorang, saya lupa muridnya itu siapa, mengingatkan atau temannya mengingatkan Imam Ahmad, wahai Imam, sesungguhnya rintihan ini pasti juga akan dicatat oleh malaikat. Maka semenjak itu Imam Ahmad tidak pernah merintih lagi ketika dalam hidupnya, subhanallah. Itu tak masalah merintih. Kalau yang kedua maksudnya kemudian meminta bantuan kepada manusia. Misal dia lagi sakit, kemudian apa diceritakan sakitnya seperti ini dengan kemudian meminta bantuan. Misalnya bantuannya tersebut memang sangat membutuhkan gitu. Saya benar-benar butuh rumah sakit misalnya sebagainya. Kan makhluk ini masih mampu, kan gitu ya. Makhluk ini jelas masih apa? Masih mampu, masih kemudian mungkin dia bisa teleponkan temannya yang rumah sakit untuk bisa carikan rumah sakit, bisa atau carikan kamar dan lain sebagainya. Kalau ini jelas makhluk itu masih mampu. Tapi kalau coba tadi itu mengabulkan doa, memberikan rezeki, kan gitu, mengatur alam semesta itu nggak mungkin, itu hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa, kan gitu. Maka para ulama menyebutkan tadi fi ma la yaqdir alaihi. Sebagai ulama mengatakan mau istighatsah yang syirik akbar adalah istighatsah ditujukan kepada makhluk yang mereka sebenarnya tidak mampu untuk bisa memenuhinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah. Insyaallah. Selanjutnya Subhan Fadal untuk bertanya langsung. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz dan teman-teman untuk ilmunya. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya olahraga yang menggunakan katanya pakai pernafasan atau tenaga dalam, ataupun juga ada pengobatan yang katanya pakai tenaga dalam gitu. Nah, salah satunya saya pernah tahu ada tempat yang obatannya katanya pakai tenaga dalam, tapi dia nggak bilang itu dia pakai gym, dia nggak pakai perantara macam-macam, dan dia juga menyebutkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi metodenya tenaga dalam. Nah, apakah tenaga dalam itu memang ada dalam Islam atau bagaimana itu? Dan bagaimana hukumnya kalau kita sudah terlanjur pernah ke tempat seperti itu? Jazakallah khair Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Tentang hukum tenaga dalam, betul ya? Ini bisa dikatakan menjamur luar biasa di negara kita, subhanallah. Dan hukum tenaga dalam ini maksud ini, ikhwan. Tenaga yang konon nih katanya apa? Tersimpan dalam diri manusia jika dilatih atau bahasa yang lain dibuka, betul ya? Entah itu aura atau apa dan sebagainya, maka dia akan bermanfaat untuk berbagai keperluan. Entah kemudian misal apa? Menyembuhkan penyakit tanpa obat, kemudian juga bisa ngasih pukulan jarak jauh, kan gitu ya. Itu yang Anda tahu tenaga dalam tentang masalah tersebut. Nah, untuk mendapatkan tenaga dalam ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara nih, metode.
dengan berbagai cara, metode yang, nah perhatikan nih, metode atau cara ini diajarkan oleh perguruan-perguruan mereka lewat sesuatu yang tidak disyariatkan, bahkan bukan cuma tidak disyariatkan, melanggar syariat. Melanggar apa? Melanggar syariat. Subhanallah, banyak saya lihat ini seperti ini, subhanallah. Yang lewat kesyirikan misalnya yang nyata benar-benar kan gitu. Tidak diketahui orang awam kecuali orang-orang yang paham masalah agama nih, kan gitu. Contohnya adalah berdoa meminta kepada selain Allah. Ada itu. Ada syarat-syaratnya tertentu kan gitu ya. Minta kepada wali, minta kepada syekh, minta kepada ini dan sebagainya. Atau kemudian menyembelih binatang tertentu misalnya ayam yang ayam itu hitam, darahnya hitam semua, ayam apa namanya? Cemani ya. Subhanallah. Atau pakai mantra-mantra tertentu, jimat-jimat tertentu, jurus-jurus tertentu, gerakan-gerakan tertentu. Dan ini jelas subhanallah, yang sama sekali nggak ada dalam agama. Tidak ada dalam agama, maka jelas ini perbuatan yang tidak benar, ikhwan. Kalau mengatakan, enggak ini ilmu putih, Ustaz. Nggak ada ilmu putih, nggak ada ilmu abu-abu, nggak ada ilmu hitam. Maka ini jelas perbuatan yang apa? Perbuatan yang melanggar dalam syariat. Perbuatan yang melanggar dalam syariat, subhanallah. Bisa masuk ke kemaksiatan, bisa masuk kemudian ke kebid'ahan, perkara yang baru dalam agama, bahkan bisa masuk ke dalam kesyirikan, kan gitu. Tergantung dia cara dapatkannya seperti apa tuh, karena macam-macam seperti ini biasanya. Nah, hati-hati subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau perang Uhud, wajah beliau terluka, nggak pakai tenaga dalam, betul ya? Nggak ada cerita tenaga dalam. Generasi sahabat radhiyallahu anhum jami'an nggak mengenal tuh sihir tenaga dalam, nggak ada, subhanallah, betul ya? Nggak ada, subhanallahil azim. Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala ditusuk orang ketika lagi sholat kok, dibunuh, betul ya? Utsman bin Affan dibunuh oleh Khawarij. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij, kan gitu. Muljam dan lain sebagainya. Nggak ada tenaga dalam tertentu dan sebagainya. Oke, seperti ini jelas wajib untuk dihindari, hati-hati. Wajib untuk dihindari. Karena perkara-perkara seperti ini jelas bisa termasuk ke dalam kedurhakan kepada Allah, bisa ke dalam kebid'ahan, bahkan bisa ke dalam apa? Kesyirikan. Saya katakan tadi, kalau memang caranya misalnya tadi saya katakan menyembelih kepada binatang tertentu untuk kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, pakai mantra-mantra jimat-jimat, itu adalah kesyirikan, subhanallah. Dan nggak ada subhanallah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Oke, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Nah, ya. Insyaallah izin anda turunkan subhan. Selanjutnya ada pertanyaan di back channel dan juga di kolom chat dari platform lain. Ustaz izin untuk dibacakan oleh Akh Agung. Mohon bantuannya membacakan pertanyaan yang sudah di list tadi. Barakallahu fiik. Izin Ustaz, Ana bacakan pertanyaannya dari salah satu jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk Ustadz dan tim. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan tim dimanapun berada. Amin. Afwan Ustadz mau tanya. Dulu itu saya masih SD. Masih kecil, belum tahu hukumnya. Orang tua saya saat membangun rumah, saya melihat orang tua saya menyebar darah ayam ke sekeliling rumah, lalu menanam keris. Tapi saya nggak tahu ditanamnya di mana. Apa yang seharusnya saya lakukan setelah tahu itu semua adalah syirik, Ustadz? Apakah kerisnya harus dicari, sedangkan saya tidak tahu posisinya saat ini? Dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap keluarga yang di rumah? Demikian pertanyaan Ustadz. Barakallahu fiik, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Coba untuk meruqyah rumahnya sering-sering. Maksudnya bacakan surah Al-Baqarah sesering mungkin dalam rumah tersebut, kan gitu. Bacakan Al-Quran sebanyak-banyaknya, baik antumnya atau keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian minta kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah hancurkan tadi itu seperti keris dan lain sebagainya. Dan ketika antum masih kecil, berarti kan antum terlepas dari itu kemudian. Terlepas dari hal tersebut, apalagi kemudian tidak mengerti, nggak paham tentang masalah tersebut. Nah, ketika sekarang, maka sering-seringlah, saya katakan apa? Seringlah meruqyah rumah tersebut, maksudnya meruqyah di sini ya tadi ya, menyinari rumah tersebut dengan Al-Quran Karim, menyinari dengan zikir-zikir kita yang kita baca dalam rumah tersebut, zikir pagi petang dan lain sebagainya, kan gitu.
Jadikan rumah tersebut benar-benar bersinar dengan cahaya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diibadahi rumah tersebut, maksudnya diibadahi kita isi dengan ibadah, bukan diibadahi kepada Allah maksudnya. Kita isi dengan ibadah rumah tersebut, gitu. Kita bangun malam dan lain sebagainya, dan doa kepada Allah. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla hancurkan tadi itu. Keris tadi atau apa dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla hancurkan. Kan kita nggak tahu di mana tanamnya dan lain sebagainya. Tapi ada kisah yang luar biasa dari seorang syekh, kalau nggak salah ingat, ketika dia selalu berdoa sama Allah. Kalau ini masalah sihir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tunjukkan di mana buhul dari yang menyihir tersebut. Ternyata kemudian Allah Azza wa Jalla tunjukkan dalam mimpi syekh tersebut. Dalam mimpi syekh tersebut, kemudian dia lakukan apa yang dalam mimpi tersebut, ternyata benar. Disimpan di mana saya lupa, subhanallah. Kemudian dapatkan buhul tersebut, kemudian dibakar, dihancurkan seperti itu. Tapi itu masalah sihir. Nah, ini kan berarti tentang masalah tersebut. Nah, doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla hancurkan dari sihir-sihir tersebut dan penuhi rumah kita dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah a'lam bishawab. Berikutnya masih dari kolom chat, Ustadz. Insyaallah dibacakan kembali oleh Agong pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fiik. Doa saya untuk semua jemaah di kajian ini dan juga agar Ustadz selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya dan masukannya, Ustadz. Dulu ana pernah berdoa meminta kepada Allah. Waktu itu semua ana kerjakan agar doa tersebut diijabah. Pada waktu mustajab, sholat malam dan lain-lainnya. Alhamdulillah Allah Maha Baik, Allah kabulkan doa ana tersebut, Ustadz. Tapi ternyata ke depannya akibat doa anak tersebut, anak menjadi dapat banyak kesusahan, menangis tiap malam hingga trauma saat ini. Anak sekarang jadi takut berdoa, Ustadz, meminta sesuatu yang kira-kira anak pikirkan. Kadang-kadang ketika terlintas sesuatu, tiba-tiba anak langsung berhenti. Yang anak pikirkan, ya sudah, ya Allah, apa yang terbaik di sisimu saja, ya Allah. Bagaimana keadaan anak sekarang ini, Ustadz? Anak bingung. Demikian pertanyaannya, Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu masyaallah. Ini pentingnya nih, kawan sahih. Pentingnya ketika seseorang meminta kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kalau memang itu yang terbaik untukku, ya Allah. Makanya doa istikharah itu kan luar biasa itu, kawan. Kalau antum renungi baik-baik doa istikharah itu, Allahu Akbar. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Luar biasa doa itu, ya, kalau memang perkara ini, ya Allah, itu terbaik bagi diriku, ya Allah, dalam urusan duniaku, akhiratku, dalam kehidupanku, maka takdirkan itu untukku, berikan kemudahan, kemudian berikan keberkahan, kan itu. Ada orang minta kaya misal, bukan nggak boleh, silahkan minta kekayaan macam-macam, silahkan. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan menjamin ketika Anda kaya, Anda tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah? Siapa yang akan menjamin ketika Anda kaya, Anda tidak berbuat kedurhakaan, bahkan tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah? Siapa yang akan menjamin ketika Anda kaya, kemudian Anda tidak lagi bisa duduk di majelis ilmu? Karena kesibukan Anda masalah dunia luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Itu banyak terjadi. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ujungnya luar biasa nih. Ya Allah, banyakkanlah harta dan juga anaknya, dan berikanlah keberkahan dari apa yang Engkau berikan kepadanya. Ini di ujung ini ajib, ikhwan, luar biasa, masya Allah nih. Berikanlah keberkahan dari apa yang Engkau berikan kepadanya. Sama seperti ketika kita minta apa? Panjang umur. Kalau minta panjang umur doang mau ngapain? Kalau ternyata di atas kedurhakaan kepada Allah. Meminta panjang umur apa? Di atas ketaatan kepada Allah. Meminta agar Allah berikan keberkahan umur kepada kita. Itu baru benar, kan gitu. Kalau ternyata umur kita panjang tapi kita gunakan untuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, apa untungnya? Alhamdulillah akan memberatkan timbangan hisab kita nanti di hari akhir. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jangan juga kemudian menjadikan antum jadi takut doa minta sama Allah. Nah, ditakutkan talbis iblis masuk nih. Ditakutkan kemudian perangkap-perangkap syaitan masuk supaya kita nggak minta kepada Allah. Minta kepada Allah silahkan, kan gitu.
Minta kepada Allah tabaraka wa taala, tapi yang paling terbaik adalah dari apa yang Allah azza wa jalla pilihkan kepada kita. Kan gitu. Jadi tambahkan dalam doa kita boleh tuh, subhanallah, bahkan bagus ketika kita menambahkan, ya Allah, berikanlah aku universitas ini misalnya, kalau memang itu yang terbaik bagi diriku menurutmu ya Allah. Kan gitu. Jadi istikharah di situ diantara luar biasa tuh. Kalau memang itu yang terbaik bagi diriku menurut dirimu ya Allah. Ada satu orang, subhanallah, orang ini ya lumayan pintar lah, masya Allah. Ketika dia ikut apa kalau sekarang nih, UMPTN dulu, sekarang apa namanya, SPMB apa? PPKM. Pokoknya yang gitu deh, yang tes ke kuliah, yang tes ke universitas. Allah sudah takdirkan nggak lulus dengan macam-macam lah dan lain sebagainya. Kemudian Allah azza wajalla takdirkan dia masuk universitas lain, dan ketika di universitas tersebut hatinya selalu gundah, nggak tenang. Ini real nih kan, hatinya selalu gundah, nggak tenang. Nggak nyampe sebulan nih ngomong sama orang tuanya, saya nggak bisa nih lanjutin seperti ini. Hati saya setiap datang ke kuliah selalu nggak tenang. Selalu seperti orang yang apa? Orang yang gelisah dan lain sebagainya. Dan saya nggak tahu kenapa, kata dia. Dan ternyata Allah azza wajalla takdirkan berbeda, masya Allah. Allah azza wajalla takdirkan jauh lebih baik daripada itu. Orang ini kemudian mendalami ilmu agama, masya Allah. Kemudian alhamdulillah Allah azza wajalla berikan apa? Ilmu agama kepada diri luar biasa, masya Allah. Nah ini kan diantaranya ini. Jadi tetap doa kepada Allah tetap luar biasa. Kalau doa itu doa yang baik, jelas bagus. Contoh, agar Allah jadikan anak kita anak yang saleh, agar Allah azza wajalla bimbing langkah kehidupan kita menuju siratal mustaqim, agar Allah berikan hidayah. Ini kan jelas, kalau seperti ini jelas bagus. Tapi kalau kita memohon kepada Allah atas keinginan kita, nah ini ada garis bawah ini, keinginan kita, karena belum tentu keinginan kita itu yang terbaik menurut Allah bagi kita. Nah, ketika itu keinginan kita, tambahkan tuh, kalau memang itu yang terbaik bagi diriku menurutmu ya Allah. Tapi kalau bukan itu yang terbaik ya Allah, maka jauhkanlah dan gantikan yang jauh lebih baik. Kan gitu. Sama seperti doa istikharah, kan seperti itu. Maka itu jelas jauh lebih baik. Tapi jangan sampai dia meninggalkan doa, perhatikan. Ini syaitan masuk di situ, ditakutkan. Talbis iblis masuk kemudian. A'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Insyaallah. Sebelum kita lanjut, Ustadz, mungkin Ana mohon untuk diberikan mungkin batasan waktu dari Ustadz hingga jam berapa untuk sesi tanya jawab ini dan penutupan. Masih banyak, silakan kalau ini. Baik, Ana akan angkat dulu. Ada 2 penanya langsung, insya Allah. Yang pertama Fatih dan akan nanti setelahnya. Silakan, mohon untuk tidak melembutkan suaranya dan jangan lupa untuk mendoakan guru kita. Fatih dulu. Sepertinya ada kendala, tidak bisa. Langsung saja kepada Akhrakan. Halo untuk bertanya langsung pada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kitab, semoga Ustadz, kru kajian dan juga host moderator dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz terkait dengan kenapa di Indonesia ini banyak sekali praktek kesyirikan begitu Ustadz. Saya sering ditanya sama beberapa teman gitu, tapi saya nggak bisa menjawab itu Ustaz. Kayak percaya kepada mungkin maaf ya saya sebut merek habaib, atau misalkan percaya kepada orang soleh begitu, atau sampai ada yang pendukung gitu Ustaz. Bahkan saya mendapat kabar qadarullah saudara saya meninggal karena ada salah satu santet lah gitu istilahnya Ustaz. Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan katsiran. Nah, barakallahu. Sebab-sebab di negara kita, bahkan bukan hanya di negara kita pada hakikatnya, di negeri-negeri kaum muslimin, mereka banyak melakukan perbuatan kesyirikan dan lain sebagainya. Sebab yang pertama jelas ini adalah
bisikan syaitan, godaan syaitan kepada manusia, kan gitu. Syaitan pasti akan menjadikan manusia tersebut untuk menjauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang manusia melangkahkan satu langkahnya ke surga Allah Azza wa Jalla, maka syaitan berpikir bagaimana agar manusia ini melangkah beribu-ribu langkah ke neraka Allah Azza wa Jalla. Maka jelas yang pertama jawabannya iblis laknatullah alaih. Karena di hadapan Allah tabaraka wa taala iblis telah bersumpah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh anak Adam ini, Bani Adam, kecuali orang-orang yang Engkau selamatkan, orang-orang yang ikhlas dan sebagainya. Maka jelas jawaban yang pertama jelas apa? Karena godaan syaitan iblis laknatullah alaih. Yang kedua karena jauhnya kaum muslimin dari ilmu. Dan ini yang luar biasa penting ini, Pak. Jauhnya kaum muslimin dari ilmu yang benar. Jauhnya kaum muslimin dari pemahaman yang benar. Ini jawabannya luar biasa jelas. Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, Allahu Akbar, subhanallah. Mereka nggak tahu bahwa itu kesyirikan kebanyakan kan gitu. Oh, ini gimana? Oh, syirik nih. Oh, dikira nyembah batu doang syirik kan gitu, subhanallah. Ternyata apa? Karena kedangkalan mereka karena ilmu syar'i, jauhnya mereka dari ilmu agama yang benar menjadikan mereka terjatuh dalam perbuatan apa? Kesyirikan. Entah itu kesyirikan, entah itu kebid'ahan, entah itu kemaksiatan dan lain sebagainya. Jauhnya kaum muslim dari ilmu agama yang benar. Yang kedua jelas subhanallah. Yang ketiga, ketika orang sudah jauh dari ilmu agama yang benar, biasanya dia akan ngikut ngebeo. Betul ya? Ngikut tuh. Yang terakhir ngikut siapa? Ngikut leluhur-leluhur. Ngikut nenek moyang. Kan gitu. Nenek moyang kita seperti ini. Padahal ternyata nenek moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk sama sekali dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah dalam Al-Quran seperti itu kan. Subhanallah ya Allah. Perhatikan baik-baik. Karena mereka yang ketiga berarti karena apa? Mengikuti apa? Mengikuti manusia, mengikuti nenek moyang, mengikuti tradisi, mengikuti leluhur dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kalian mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi mengikuti nenek moyang, mengikuti tradisi, mengikuti leluhur, mengikuti kebanyakan manusia yang ternyata kebanyakan manusia tersebut sama sekali jauh dari ilmu agama yang benar, itu di antara sebab yang menjadikan manusia berbuat apa? Kesyirikan dan lain sebagainya. Dan masih banyak pada kiatnya. Kejahilan, kemudian apa? Dari penyebar syubhat, dan ini di antaranya naudzubillah min dzalik. Penyebar syubhat-syubhat yang membolehkan, bukan hanya membolehkan, yang membolehkan beribadah atau berdoa kepada mayit, yang membolehkan meminta kepada mayit-mayit orang yang soleh, para wali, dan lain sebagainya. Para penyebar syubhat ini diantaranya nih. Boleh, bukannya boleh, dianjurkan kok kita minta kepada wali-wali seperti ini. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Du'at ala abwabi jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan apa? Para dai-dai yang berdiri depan pintu neraka jahanam, penyebar syubhat di antaranya, kata para ulama. Syubhat-syubhat yang memberikan keraguan kepada kaum muslimin tentang masalah agama yang benar, akidah yang benar. Jadi kalau kita bahas masalah sebabnya luar biasa banyaknya, sangat luar biasa banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Semoga cukup jelas ya. Semoga cukup jelas. Selanjutnya Ukhrati, mohon untuk tidak melembutkan suaranya dan jangan lupa untuk memberikan salam kepada Ustadz serta mendoakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita merasakan nikmat Allah, jadi kita gampang nangis gitu Ustadz. Jadi kayak cengeng bawahnya gitu ya. Jadi biar walaupun sekecil apapun nikmatnya yang diberikan sama Allah terasa. Jadi kalau setiap ngerasain sesuatu bawahnya nangis. Jadi kayak bawahnya cengeng Ustadz. Apa itu termaksud akidah yang baik atau termaksud tablis iblis Ustadz? Itu cuma nangis doang atau kemudian ada actionnya setelahnya?
nangis terus. Cuma kadang terhalang, janganlah kamu nanti kayak so inilah mau dibilang atau apalah ya gitu. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, maka Allah katakan la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Perhatikan ayat ini. Ayat ini kalau kita renungi baik-baik, betul. Insya Allah Ta'ala akan menjadikan diri kita menangis. Benar-benar ini. Tidak ada satupun kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla beri, tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada satupun kenikmatan yang datang kecuali datangnya dari Allah Azza wa Jalla yang kita rasakan, datangnya dari Allah. Dan itu maha baiknya Allah Azza wa Jalla, ya ikhwan. Maha baiknya Allah tabaraka wa ta'ala, Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka sangat pantaslah ketika kita mendapatkan kenikmatan Allah Azza wa Jalla, kemudian kita merasa bahwa diri kita ini banyak dosa. Bahwa diri kita ini bukan termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sangat pantas. Perhatikan nih, makanya saya tanya tadi, apakah hanya menangis saja? Tapi ada actionnya. Kalau cuma nangis dan kemudian setelahnya masih melakukan kemaksiatan, ya nangisnya berarti kan gombal ini, kan gitu ya. Nangis yang seperti ini berarti kan nggak benar kalau seperti ini. Nangis juga, maksiat tetap, kan gitu. Harusnya ketika dia orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia mau berpikir tuh bagaimana Rahman dan Rahim Allah yang sangat luar biasa besar nih kepada hamba-hambanya. Dan kemudian harus ada actionnya setelahnya, apa? Dia gunakan kenikmatan itu untuk melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kan asyukur itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, itu kan ada rukun-rukunnya, di antara bersyukur dengan hati, meyakini bahwa kenikmatan ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla semata, bersyukur dengan lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti alhamdulillah, bersyukur dengan lisan kita dan lain sebagainya. Bersyukur dengan anggota badan, menggunakan anggota badan kita apa? Al-isti'anatu biha 'ala ta'atillah wa kaffa 'an ma'siyatihi, kata para ulama. Menggunakan anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah, dan kemudian apa? Menahan anggota tubuh kita untuk tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah. Itu bersyukur dengan anggota badan tuh. Bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, harta, kekuatan, kecantikan, paras wajah, kepintaran, apapun itu. Kita bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, menggunakannya di jalan Allah. Menggunakannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Jadi kalau ditanya ketika mendapatkan kenikmatan kemudian kita nangis, itu satu poin bagus, Masya Allah. Tapi jangan berhenti sampai situ, harus ada actionnya. Apa actionnya tadi? Kita gunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita gunakan kenikmatan itu untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, bukan sebaliknya. Nangis iya, tapi kemudian berbuat kemaksiatan pun iya. Nah, ini salah kata para ulama. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, di kolom chat insya Allah kita sortir ada 2 pertanyaan. Yang satu mungkin di luar tema nih Ustadz Afwan. Tapi mungkin betul penjelasannya. Agung mohon bantuannya untuk dibacakan. Izin Anda bacakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz dan keluarga, tim ahensi mengaji, jamaah, serta kaum muslimin dimanapun berada selalu dirahmati Allah Azza wa Jalla. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimana dengan hukum doa orang yang dizolimi? Apakah orang yang dizolimi boleh berdoa yang buruk sama Allah saking sakit hatinya dia dizolimi? Apakah salah meminta Allah untuk membalas perbuatan orang yang sudah menzolimi kita? Atau bagaimana seharusnya kita bersikap, Ustadz? Mohon pencerahannya. Yang paling terbaik jelas mendoakan agar Allah berikan hidayah kepada orang yang menzalimi kita. Walaupun betul dibolehkan ketika kita mendoakan dengan yang sesuai, kan gitu.
kita membalas kezaliman orang dengan apa? Sesuai dengan kezaliman tersebut kan gitu. Tapi jelas memaafkan jelas jauh lebih baik. Kenapa? Kata para ulama, yang pertama, bisa jadi ketika kita membalas kezaliman orang, ternyata balasan kita melebihi kezaliman dia kepada kita. Akhirnya kita yang zalim kepadanya. Betul ya? Kita nggak tahu nih, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas apa? Memaafkan pahalanya jauh lebih baik. Memaafkan pahalanya jelas jauh apa? Jauh lebih besar, luar biasa, subhanallah. Memaafkan dan kemudian doakan agar Allah berikan hidayah. Doakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla apa? Berikan hidayah kepada orang tersebut dan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk orang-orang yang saleh kan gitu. Doa orang yang terzalimi kan diampuni sama Allah kan gitu. Doa orang yang terzalimi kan diijabah sama Allah Azza wa Jalla. Maka di antara kita mendoakan orang lain, doakan diri kita juga kan gitu. Agar Allah terus berikan hidayah kepada kita dan lain sebagainya. Allah alam. Allah, syukuran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari back channel akan ada satu pertanyaan lagi. Mohon maaf teman-teman yang belum sempat dijawab. Tapi Ana izin Ustaz, mohon maaf nih. Afwan, teman-teman. Ana izin juga ada satu pertanyaan yang agak mengganjal karena waktu itu sempat dengar ada hadis afdhalul doa. Alhamdulillah kalau nggak salah ya Ustaz. Afdhalul zikir la ilaha illallah kalau nggak salah. Ana sempat dengar sekilas gitu ya di radio. Sebenarnya Ana butuh penjelasannya kenapa disebut afdhalul doa alhamdulillah itu Ustaz. Itu ada penjelasannya nggak ya Ustaz? Kalau ini cuma dengar sekilas dari hadis tersebut. Anda paham pertanyaannya? Ada hadis yang berbunyi afdhalul doa alhamdulillah Ustaz. Apa? Alhamdulillah? Itu afdhalul doa, seafdal-afdalnya doa alhamdulillah. Nah, jadi apa ada penjelasan detailnya nggak ya Ustaz ya kenapa seafdal-afdalnya doa adalah alhamdulillah Ustaz? Ada penjelasan detail atau tidak? Allah alam, mana belum meneliti tentang masalah tersebut. Tapi jelas para ulama insyaallah taala yang seperti itu kelihatannya akan meneliti tentang masalah tersebut. Syekh Abdul Razak ada punya buku tentang masalah tersebut. Mana ingat tapi anak lupa ingat subhanallah jawabannya. Tentang masalah 4 kalimat tuh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Syekh Abdul Razak punya buku tentang masalah tersebut menjelaskan tentang masalah bagaimana keutamaan subhanallah, alhamdulillah, kemudian juga la ilaha illallah, Allahu akbar, 4 kalimat tersebut. 4 kalimat tersebut yang memenuhi langit dan bumi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi untuk secara detailnya wallah alam, nanti insyaallah taala ada rujuk tentang masalah tersebut, Anda lihat di penjelasan para ulama. Barakallahu fikum. Baik, mungkin ya lihat dulu di back channel Afwan Ustaz. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Lydia Afwan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya, apakah saat orang meminta doa lewat air yang dibacakan doa-doa seperti surat Yasin, berharap itu menjadi kesembuhan, apakah itu termasuk istighosah kepada selain Allah? Jazakumullahu khairan. Baca ke air. Iya. Meminta doa lewat air yang dibacakan doa seperti surat Yasin. Itu? Iya, Kalau itu istighosah kepada kesyirikan itu enggak ya. Tapi tadi tuh, yang pertama ini bisa membuka pintu fitnah kata para ulama. Ketika apalagi pintu fitnah bagi yang diminta, gitu. Bagi yang diminta. Setiap ada seseorang yang sakit dan lain sebagainya, kemudian apa? Ambil air, doa, bacakan, kemudian kasih dan sebagainya. Itu akan membuka pintu fitnah bagi kedua belah pihak di antaranya. Baik yang diminta ataupun yang meminta, kan gitu. Yang meminta tawakalnya bisa bergeser dari Allah Azza wa Jalla kepada orang tersebut. Yang diminta kemudian syaitan bisa masukkan ke dalam hati orang tersebut akan ujub dan lain sebagainya tentang masalah tersebut, kan gitu. Dan tentang masalah air walaupun dibolehkan ketika seorang misal meruqyah, kan gitu. Meruqyah misal dia meruqyah orang yang kena gangguan jin, sihir dan sebagainya. Kemudian di antara meruqyah itu dengan apa? Air. Itu dibolehkan di antaranya. Karena Nabi SAW meruqyah itu macam-macam. Bisa dengan apa? Bacaan saja,
Satu, ada yang kedua dengan dipegang. Yang kedua ada dengan yanfuth. Yanfuth itu seperti apa? Ditiup tapi kemudian keluar seperti sedikit cairan liur di ini. Nah, itu diantaranya kemudian dengan air pun boleh. Bahkan dalam riwayat disebutkan dengan busok, dengan apa? Dengan reak Nabi SAW kan itu. Untuk meruqyah seperti itu. Itu ada memang kalau seperti itu, tapi bukan kemudian meminta doa dengan banyak-banyak orang soleh agar kemudian dapat berkah dan sebagainya. Seperti ini pada hakikatnya perlu dikritisi masalah ini. Jadi membuka fitnah pada dua belah pihak, baik yang meminta ataupun yang diminta masalah tersebut. Allah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sepertinya sudah cukup larut dan kita sudah di penghujung waktu kajian juga pada malam hari ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat Ana naikkan sebagai penanya, ada Akhpandu, Selma dan juga Cakraningrat. Afwan Jiddan, Ana belum bisa menaikkan. Semoga Allah mudahkan di kesempatan berikutnya untuk bisa menanyakan kepada Ustadz terkait pertanyaan-pertanyaan materi ataupun di luar materi. Ana juga mengucapkan syukran jazakumullahu khairan selain kepada teman-teman yang sudah hadir di kajian di Zoom ataupun di Clubhouse, kepada teman-teman yang sudah membantu juga Akh Zul, Akh Deni, dan dari teman-teman di agensi pengaji panitia juga ada Akh Fida dan juga Akh Agung, Kak Erlan, jazakumullahu khairan telah bantu juga untuk meramaikan pada kesempatan malam ini. Semoga kedepannya kita juga bisa mengundang Kak Erlan untuk memberikan faedah-faedah ilmu kepada kita semua di sini di Clubhouse dan juga di agensi mengaji. Baik Ustadz, sebagai penutup juga mohon sedikit intisarinya dari apa yang kita telah bahas pada malam kali ini. Dan sekali lagi Ana ucapkan jazakumullahu khairan Ustadz atas banyaknya nasihat dan juga penjelasan yang telah Ustadz berikan kepada kami. Semoga Allah senantiasa merahmati ilmu dan usia Ustadz, menjaga orang-orang yang Ustadz cintai dan juga kita semua serta seluruh umat Islam di seluruh dunia. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz. Barakallahu fiikum insyaallah. Baik, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan yang mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah malas untuk belajar akidah yang benar, ikhwan. Jangan pernah bosan untuk belajar ilmu tauhid dengan benar, karena kita tahu bersama kunci surga Allah Azza wa Jalla adalah la ilaha illallah. Itu adalah akidah tauhid yang benar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.